Halo, kembali lagi di channelku. Kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan mutasi di Vuex. Oke, kita running dulu aplikasinya. Vue.js. Projectnya Lisa ya, kemarin tuh. Kita buka dulu codingnya. Kita running dulu npm run serve. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Ini yang kemarinnya kita hapus dulu aja nih. Jadi terakhir kita belajar mengenai penggunaan getter. Kali ini kita akan belajar penggunaan mutasi di Vuex. Terakhir kita buat tabel gini ya, person, yang statusnya single, yang statusnya false. Lalu kita buka dokumentasinya aja Vuex. Kita masuk ke materi mutasi. Jadi mutasi itu kita artiin aja ini pakai Google Translate biar enak. Jadi satu-satunya cara untuk mengubah variabel state di store kita yaitu dengan menggunakan mutasi. Mutasi ini bisa juga disebut sebagai event di Vuex. Jadi setiap mutasi nantinya itu memiliki handler dan payload atau parameter argumen yang akan kita kirim sebagai variabel yang akan kita gunakan. Nah, ini contohnya penggunaan mutasi ya. Di sini kita punya variabel count di state. Lalu kita buat event yaitu event increment. Nah, event increment ini memiliki satu argumen pertama yaitu state, di mana state ini tuh mewakili seluruh variabel yang ada di state ini. Nah, kita bisa merubah variabel state ini melalui event increment ini. Caranya seperti ini ya. Nah, ini nanti variabel count ini akan berubah menjadi 2 kalau si event increment ini kita panggil. Nah, cara pemanggilnya sendiri di Vue-nya seperti ini, store.commit, kita panggil mutasinya. Lalu untuk argumen kedua atau bisa disebut juga dengan payload, kita bisa mengirim variabel ke event mutasi kita di argumen kedua ini. Nah, untuk cara pemanggilannya sama sih kayak yang pertama, cuman kita menambahin variabel yang akan kita kirim ke event kita. Selanjutnya sama aja ini. Kita juga bisa mengirim payload kita dalam bentuk objek seperti ini. Jadi nanti payload kita atau variabel argumen kedua kita mengandung objek type sama objek amount. Ini untuk contoh-contohnya aja ya. Oke, langsung aja kita praktek aja ya. Tadi contoh sederhananya seperti itu di dokumentasinya. Kita buat satu view. Kita buat folder aja. Kita buat folder person. Oh, sorry. Harusnya folder. Kita buat new folder. Kita kasih nama person. Kita buat satu file namanya index.vu. Kita buat scaffoldnya. Oke, kita hapus ini. Kita copy aja yang ini. Semuanya dulu aja lah.
ini aja lah. Kita kasih nama index person. Kita hapus ini, kita nggak mau pakai ini, kita cuma mau pakai tabelnya aja. Kita delete yang ini. Kita hapus saja yang ini, kita nggak pakai ini. Oke, kita save. Lalu kita buat rootnya. Oke, bentar. Kita kasih nama person aja ya. Name-nya person. Ini kasih nama person. Person dot index.foo. Oke, kita save dulu. Error nggak ini? Nggak error. Kita tambahin menunya di app. Ini kita kasih persen. Oke, kita save. Kita lihat sama ya. Oh ini ya, sorry. Oke, kita ke menu person aja. Nah, di menu person ini kita udah buat listnya. Lalu kita buat form. Jadi aku mau buat semacam CRUD gitu ya. Kita buat formnya dulu, kita closing dulu aja inilah. Kebanyakan. Di sini kita buat satu file, kita kasih nama aja form.foo. Kita buat ini, kasih div dulu. Kita buat form. Kita di sini kasih input vModel. Aku kasih lazy aja. Kita buat form dulu di sini. Data. Kurang ini ya. Kita kasih nama form. Di sini name. Apa aja ya. Oke, kita buat name aja dulu. Form.name. Kita kasih name di sini form person. Save. Kita daftarin di sini. Kita kasih partnya edit ya. Edit person. Kita kasih ID-nya pasti ya. Kita namain edit person juga ini. Oke, ininya kita arahin ke form. Kita save dulu. Di sini kita buat create. Keyboardnya kurang enak ini. This.$root params .id. Kita coba konsol dulu, ini muncul nggak? Console.log.
hapus saja ini, kita save. Di sini kita buat button ya, satu ya. Ini action, kita buat button td button plus td kita beri nama edit, add klik edit, kita kasih id ya, item.id, kita buat metode di sini, metode this dot dollars root. Oh ini, astaga, ini kita kasih nama dulu dong. Ini jadinya. Ini kita pindah ke atas saja ya. Saya nggak diperhatikan satu. Ini kita push. Kita kasih name. Name-nya tadi edit person. Paramnya kok props data ya. Nah gini, ID 2 ID. Oke, kita save. Kita coba ke konsol. Ini apa lagi? Tag edit. Oh, ini udah muncul ya. Ini cuman property ID of undefined. Kita coba lihat di sini. Di serut.param ini tuh apa ya? Ini aja pada. Oh, ini udah ada ya. Ada ininya gitu ya, lupa aku. Oh iya, ada params.id, ini udah bisa nih. Oke, ini udah muncul. Kita store dulu di sini ID-nya, nggak perlu lah. Lalu kita buat getter. Kita open ini getter, mana nih getter. Get person by ID. Kita pakai copy aja. Oke, kita return person, kita ubah jadi find. Ini kita kasih parameter keduanya yaitu ID, p.id sama dengan ID. Save. Kita buat getternya, import map getter from UX. Kita buat computed maps getter, mana sih map getter? Getter. Kita kasih tadi namanya apa? Panjangan ya. Nih. Ini jangan gini, lupa. Nah, di sini kita konsol aja langsung. This panggil, coba kita save dulu. Error.
Oke, ini error ya. Kita coba perbaiki. Oh, ini harusnya seperti ini ya. Salah, sorry, saya lupa. Ini harusnya gini. Kita save aja dulu. Oke, ini bisa kayaknya. Kita coba ya, edit. Nah, ini udah muncul. Nah, ini nanti variabel ini tuh kita akan cache ke variabel lokal. Kita buat ini berarti ID apa lagi tuh? Name. Oke, kita close saja yang ini. Tadi itu ada ID ya. ID. Name egg. Kita cuma mau pakai yang name egg is single. Oh, from dulu ya. From is single. Kita coba ini, kita if aja. If jadi jika ada parameter ID di rootnya, kita pakai ini. Salah. This form sama dengan ini kita push shift ini defaultnya false saja lah. Oke, di sini kita save dulu. Nah, ini udah muncul ya. Bisa Sabo. Kita lihat ininya. Kita load dulu. Kita panggil yang Liza Sabo ini juga udah kerubah ya. Oke, kita ini belum ini ya. Oke, jadi selanjutnya kita buat form masih BR. Kita copy aja ini. Ini name terus egg ini number ya. Egg terus from, yang terakhir single tuh pakainya radio button gitu ya, kasih nama name BR. Oke, kita giniin dulu. From egg radio button, kita buka dulu aja radio button, terus cool. Kita copy aja ini. Sampai mana tadi kelebihannya? Belajar dulu. Taruh pin dulu. Ini nggak perlu. Kita pakai ini aja lah, checkbox lah. Yang dari button.
Jadi ya radio button gini aja nih, form Vue.js kita copy aja, pakai select aja, bagus select, gunakan select, kita pakai select, sip, kita rapiin dikit. Nah ini kasih namanya apa tadi, form.is single, nggak usah lah pakai ini nama, kita rapiin aja. Ini status gitu ya, status merit, tak mau jadi BR. Yes, no, mouse-nya ini sama ya. Oke, kita coba save dulu. Nah ini udah muncul ya. Yes no, yes no, yes no nya belum ke ini true, ini false. Aduh ini. Oke. Error loh, property name nggak bisa di refresh, di on create tadi ya tuh. Nah ini udah bener. Oke, selanjutnya kita akan buat di sini button submit ya. Nantinya akan ngerubah si value-nya. Yang sementara sih. Submit. Nah di sini kita bisa langsung inject si commitannya. Kita buat ininya dulu, apa namanya, mutasinya di sini ya. Kita kasih nama update misalkan, pakai besar aja ya, update mana ini, update person. Seperti tadi di sini argumen pertamanya itu state, yang keduanya yaitu payload. Oke. Kita cari dulu dia indeks keberapa ya, jadi pakai ini let index state person dot find index
Nah, ini kita ubah pilot ini di sini, pilot.id. Nantinya kita akan cache state.person index keberapa gitu, kita panggil name pilot.name. Oke, kita yang kedua egg, yang ketiga from, kok error tuh, kenapa ya? Wah, ini ngeselin tuh ya, ngeselin banget loh. Ini aja error. Oke, yang terakhir kenapa lagi? Index never accessment. Nah, itu dipakai kok. Kata siapa nggak dipakai? Motor itu apa tadi? Is single. Ini dipakai loh. Cons gitu ya. Oh ya, kocak. Oke, kita save dulu aja ya. Habis diupdate, linternya langsung galak gini. Kita cek dulu. Oke, kita save. Coba tes ada error nggak? Nggak ada. Bolak-balik ya. Nah, di sini kita bisa panggil langsung this $store.commit. Nah, ini ya. Kita bisa panggil si tadi namanya mutasi kita, yaitu update person. Lalu variabel yang akan kita kirim yaitu yang di sininya kita kasih nama pilot. Sebenarnya ini bebas sih namanya. Mau param juga bisa gini. Asal sininya juga menyesuaikan. Tapi lebih seringnya kebanyakan pakai namanya pilot. Di sini kita akan ngirim si form ini ya. Ini bentuknya udah objek, jadi kita tidak perlu ubah jadi objek lagi di sininya. Tapi kalau ini belum objek, kita harus buatnya seperti ini ya. Misalkan aja nih, belum objek, kita buatnya seperti ini. ID misalkan gitu ya. Terus di sini misalnya name. Nah, seperti itulah contohnya. Karena berhubungan sudah bentuknya objek, kita langsung kirim aja. Kita save coba. Nah, di sini ini error nih, pasti error nih. Oh itu. Oke. Cannot report property name of endpoint. Oh. Oke, aku paham. Ini kita edit yang Liza Sabo ya. Coba kita jalan nggak nih? Kita cek di sini. Si Liza Sabo. Oh, ini tuh minta di ini loh. Di refresh gini loh. Nah. Statnya gimana gitu? Nah, ini Liza Sabo kita ubah misalkan ya. Jadi Liza aja gitu. Kita save. Ini balik. Bentar, ini harusnya actionnya kayak gini. Sehingga masih nggak jalan ya. Statnya masih ini ya. Ini nggak usah, ini aja lah. Ini nggak usah, tipenya nggak usah ini. Kita pakai button aja. Ini soalnya form submit.
Oke, selanjutnya kita kasih BR, tadi belum ada BR, sekalian kita benerin. Kita save, kita clear dulu ini, kita edit, kita ubah ini jadi kita submit aja. Berarti ini masih submit aja gitu loh larinya, belum refresh gitu ya. Taruh di luar aja. Kasih ini aja guys, actionnya empty-in. Susahnya pakai form manual tuh gini deh. Oke. Kita coba lagi. Di dalam pelajar tuh pasti ada gininya. Nah ini udah ke trigger ya si event mutationnya, namanya update person. Nah kita bisa load state ini. Nah kita bisa cek si Lisa tadi berubah jadi Lisa begini. Oke, untuk lebih jelasnya kita redirect langsung. Kalau habis save ini kita redirect ke $store apa nih? Kok store sih? Apa sih? Root ya, kita copy aja. Ngetiknya males banget loh. Ini gini, jadi astaga. Ini gini, kita balik ke person. Oke. Sip. Balik dulu. Nah ini kita coba edit ya. Ini udah berubah si Lisa. Kita ubah Lisa apa ya? Lisa Sabo lagi aja. Kita balikin lagi. Kita submit. Nah ini udah berubah Lisa Sabo. Kalau kita load, dia juga udah berubah ya. Jadi sebaiknya itu untuk merubah variable state kita melalui sebuah mutasi. Kenapa harus melalui sebuah mutasi? Karena sifatnya mutasi itu aktual ya, terkini gitu loh. Kalau misalkan kita ubah langsung injek ke state-nya, contohnya seperti ini nih, $this $store .state, misalkan tadi apa state-nya person, misalkan indeks ke 0, namanya X ya, kita ubah 90 tahun itu. Save. Lalu kita edit, kita submit aja. Dia berubah, cuman di sininya dia nggak reaktif ya sebenarnya di komponennya tuh. Cuman cara seperti ini tuh tidak diizinin atau tidak direkomendasikan ya, ngerubah si variabel secara langsung seperti ini. Jadi sebaiknya kita melalui sebuah mutasi, walaupun di sininya ini ikut payload ya. Walaupun sebenarnya di sini X-nya berubah 90 tahun. Tahu contohnya gini aja. Ini name-nya aku injek langsung aja. Jadi nah ini kalau bisa itu ya. Bisa berubah, cuman tidak direkomendasiin. Kita edit 90 tahun di sini. Kita ubah menjadi misalkan 70 tahun. Nah di sini aja tidak berubah ya. Kalau kita kembali dia berubah 70 tahun. Cuman untuk di variabel si state-nya itu dia nggak ngerubah, dia nggak nge-trigger gitu ya.
Berbeda kalau kita lewatnya mutasi. Jadi di sininya kelihatan ada recordnya di sini. Ada eventnya. Ini juga langsung berubah ya. Selain pengaksesan mutasi dengan cara seperti ini, ada cara lain juga. Kita kembali dulu, yaitu dengan map mutation. Sama yang satu lagi ini, oh ya, kita bisa pakai variable constant ya di mutation. Jadi kita buat satu file namanya mutation.types di store sini. Ini cuma contoh aja. Lalu kita buat variable misalkan, jadi namanya kita ubah di sini. Yang tadi apa ya? Update kan ya? Update person. Bisa kita taruh di sini. Nah, di sininya bisa kita import nantinya. Ini mouse-nya loncat-loncatnya ya, kayak tupai ini. Ya, kita bisa import variable itu. Sebenarnya sama aja, mau pakai seperti ini atau lewat mutation ini apa? Mana tadi? Lewat variable constant gini. Ini ada penjelasannya. Kalian bisa baca sendiri. Lalu untuk pengaksesannya kita pakai di dalam array ini. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, untuk pemanggilannya kita import dulu sih. Kita bisa import si ininya. Mana tadi? Sini. Kita ubah ini jadi $store. Nah, ini kita panggil di sini. Ini kita nggak usah pakai array. Nah, seperti ini. Kita save all aja. Harusnya jalan sama seperti yang tadi. Kita edit. Sekarang ini kita ubah jadi Kanada. Kita ubah namanya jadi Lolita. Submit. Nah, sama ya, masih tetap ada cara seperti itu, yaitu melalui apa ini namanya, variable constant. Nah, mutasi ini sifatnya yaitu sinkronus. Jadi kalian bisa baca sendiri lah ini. Jadi kalau kita mau pakai yang asing, kita nggak bisa pakai mutasi ini. Kita pakainya nanti action, akan dibahas di segmen selanjutnya atau video selanjutnya. Nah, selanjutnya ini juga ada teknik apa ya, tipe-tipe pengaksesan mutasi juga. Bisa melalui map mutation yang seperti getter itu. Kita coba ya. Ini kita kasih map mutation di method ya ini, tapi ini di method. Panggil di method seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung panggil pakai array ini. Sama pokoknya lah ya. Kayak yang di bisa pakai ini. Intinya sama, map mutation ini bisa sama seperti getter. Kalian bisa menyobanya nanti. Mungkin sampai di sini untuk penjelasan dari mutasi. Atau lebih seringnya atau lebih enaknya sih langsung diakses. Kita nggak perlu cobain aja lah ini. Sama aja kayak getter intinya. Enaknya memang lebih langsung diakses seperti ini. Satu baris saja kita akses langsung si mutasinya. Oke, di video selanjutnya akan dibahas mengenai penggunaan action.